Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Dan tentunya bersama donat kembali. Nah, untuk kali ini saya buat donat tanpa menggunakan bahan biang ataupun bahan yudan, tapi hasilnya ini empuk dan lembut, seratnya halus, dan juga tanpa menggunakan susu hangat. Nih, bisa lihat ya, seratnya tuh halus banget. Nah, apa saja tips-tipsnya supaya donat kita ini menghasilkan serat yang halus, lembut, empuk tentunya ya. Yuk disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip, semoga ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya, terima kasih. Nah, oke, di sini sudah saya siapkan 250 gram tepung protein tinggi, masukkan gula, susu, ragi, dan bread improver, lalu diaduk rata semua bahan kering. Kalau sudah tercampur rata, masukkan campuran telur dan susu cair. Di sini saya pakai 1 kuning telur ditambah susu cair hingga total 150 gram. Nah, ini dimasukkan secara bertahap. Nah, ini satu ya tipsnya supaya adonan kita itu menghasilkan serat donat yang lembut, halus. Jadi step-stepnya masukkan cairannya ini secara bertahap supaya adonan atau tepungnya ini tidak kaget gitu ya. Jadi perlahan-lahan si cairannya ini terserap dengan baik oleh tepungnya, sehingga kita bisa kontrol adonannya supaya tidak kelembekan. Nah, kalau sudah tercampur rata, ini kita mixer menggunakan kecepatan rendah. Setelah setengah kalis, masukkan butter dan juga garam. Nah, teman-teman, untuk mixer adonan, jadi di awal itu gunakan kecepatan rendah dulu supaya adonannya ini tidak kaget, atau nantinya tuh supaya menghasilkan serat donat yang bagus. Kalau butter dan garam sudah tercampur rata, naikkan kecepatan mixernya sampai adonan benar-benar kalis elastis. Nah, oke, ini sudah kalis. Ini bisa lihat ya konsistensi adonannya, ini tidak terlalu lunak. Jadi ini cukup lunak, tuh bisa lihat ya. Oke, selanjutnya ini kita bulatkan saja. Ini bisa lihat ya, adonannya tuh cantik banget teman-teman, bagus banget ya. Ini kita bulat padatkan ya supaya tidak ada gelembung udara di bagian dalam adonan ya. Nah, selanjutnya kita akan timbang. Nah, kemudian untuk berat timbangan disesuaikan aja. Di sini saya timbang seberat 25 gram untuk masing-masing adonan. Nah, oke, ini ada sisa sedikit. Ini saya akan bagi-bagi ke seluruh adonan ya supaya sama rata. Kemudian selanjutnya rounding adonan. Ini teman-teman bisa di rounding seperti ini, ataupun bisa menggunakan cara-cara yang lain, itu bebas aja ya, disesuaikan aja dengan kemampuan masing-masing atau kebiasaan masing-masing ya. Nah, ini bagian bawahnya dicubit-cubit, kemudian ditekan-tekan ya, lalu baluri dengan tepung supaya tidak lengket. Nah, atau teman-teman bisa juga untuk bulatkan adonannya tuh dengan cara seperti ini. Nah, ini biasanya tuh cara yang sudah biasa saya lakukan ya, suka di rounding itu di tangan gitu ya teman-teman, karena biasanya tuh saya buat adonannya tuh setengah kilo, jadi mejanya tuh penuh gitu ya. Nah, kebetulan kali ini saya buatnya itu 1/4 kilo, jadi mejanya masih longgar gitu ya teman-teman. Nah, jangan lupa bagian bawahnya dicubit-cubit, ditekan-tekan ya supaya tidak terbuka ya bagian bawahnya. Nah, ini sama ya, dibaluri dengan tepung dulu sebelum disusun di wadah, supaya nanti ketika diambilnya itu adonan tidak lengket ya. Untuk bahan-bahan yang saya gunakan, teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya, di situ ada bahan-bahan yang saya pakai ya. Oke, setelah selesai, dan ini setelah diistirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Kemudian ini akan kita pipihkan atau proses degassing ya. Jadi kita buang udara-udaranya yang ada pada dalam adonan ya.
Oke, ambil satu adonan yang pertama kita bulatkan. Jadi ini berurutan ya, yang pertama dulu karena tentunya yang pertama itu sudah lebih besar ya. Nah, untuk cara pertama ini masukkan adonan ke dalam cetakan. Ini cetakan yang saya pakai berdiameter 6 cm. Tekan dengan perlahan, pelan-pelan, jangan terlalu kuat-kuat. Yang pasti udara-udaranya ini sampai keluar ya, sampai pada bunyi gitu ya. Nah, kalau misalkan kurang rata, bisa kita ratakan lagi. Tapi jangan kenceng-kenceng ya, pelan aja supaya nanti donatnya itu tetap berwhitering ya. Jadi biarkan donatnya ini masih ada volumenya gitu ya teman-teman. Jadi masih apa ya, masih ada udaranya gitu ya. Jadi masih ngembang lah gitu ya teman-teman. Jadi jangan sampai kempis banget atau tipis banget ya. Oke, yang ini sudah mulai proofing ya. Kemudian kita akan lanjutkan untuk yang lainnya sampai selesai. Dan kalau misalkan nih ada yang terbuka ya adonannya seperti ini, kita cubit aja dirapatkan gitu ya. Untuk tips supaya donat kita itu seratnya halus, lembut, dan juga donatnya empuk. Nah, untuk bahan-bahan adonan gunakan kuning telur ya teman-teman. Jadi jangan dipakai dengan putihnya ya, jadi pakai kuningnya saja. Kemudian bisa pakai susu cair dan itu juga bisa melembutkan adonan. Kemudian gunakan juga butter ya. Nah, itu butter juga salah satu yang dapat melembutkan adonan ya. Nah, supaya donat kita itu seratnya halus, jadi dalam tahap mixer adonan atau ngulen adonan, dari pertama kita campur bahan cairnya itu, kita masukkan secara perlahan, bertahap gitu ya, jangan sekaligus karena adonannya ini kalau dimasukkan bahan cair sekaligus otomatis adonannya tuh kayak kaget gitu ya. Jadi cairannya itu tidak terserap dengan baik oleh tepung. Tetapi kalau kita masukkan secara bertahap, jadi cairannya itu bisa terserap dengan baik oleh tepung. Kemudian dalam tahap mixer juga gunakan kecepatan rendah di awal ya, supaya seratnya itu bisa menghasilkan serat donat yang halus dan lembut ya. Jadi kuncinya sih kalau pengalaman saya seperti itu ya teman-teman. Supaya donat kita itu empuk dan lembut, jadi gunakan bahan-bahannya seperti yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk menghasilkan serat donat yang halus, jadi dalam tahap proses pembuatan adonan, jadi step-stepnya tuh seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya teman-teman. Nah, oke, ini kita lanjutkan sampai selesai. Nah, ini bisa lihat dengan cara yang saya lakukan seperti tadi ya. Itu tujuannya supaya adonan kita atau donat kita ini hasilnya nanti kokoh ya. Jadi tidak ada gelembung udara di dalam adonan sehingga nanti donatnya tidak kopong. Nah, ini jika dirasa kurang rata, bisa dirapihkan atau diratakan lagi menggunakan penyetan ya. Nah, ini jadinya lebih rapi. Jadi donatnya itu gelembung-gelembung udaranya itu insya Allah habis ya keluar ya. Jadi nanti hasil donatnya itu tidak akan kopong gitu ya teman-teman. Jadi dalamnya itu seratnya tuh rapet gitu ya, padat. Bukan padat yang donatnya tuh padat ya, bukan ya. Jadi seratnya tuh rapih, jadi rapat gitu ya teman-teman, tidak ada yang kopong-kopong gitu maksudnya ya. Oke, kalau sudah selesai ini kita akan proofing. Untuk waktu proofingnya disesuaikan aja. Nah, kalau dalam video ini saya proofing kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dari selesai cetak donat yang terakhir, itu saya panaskan minyak dan donatnya dibuka ya dari tutupnya. Kita angin-anginkan supaya tidak lembab, supaya adonannya ini lebih apa ya, lebih kering gitu ya permukaannya, sehingga nanti kalau kita goreng jadi kokoh gitu ya. Nah, kalau sudah panas kita cemplungkan aja.
Nah, kalau donat tidak overproofing teman-teman tuh bisa dipegang ya seperti ini. Jadi kita bisa masukkan donatnya itu menggunakan tangan ya seperti ini. Jadi dia tidak kempis ya teman-teman. Tapi kalau misalkan donatnya itu sudah overproofing ya teman-teman, kesentuh tangan dikit aja langsung kempis ya. Dia memang mengembang besar ya, tapi ketika digoreng tentunya dia akan ciut gitu ya teman-teman. Dan hasil akhirnya tuh biasanya keriput, kemudian menyerap minyak, white ringnya juga turun, kisut gitu ya teman-teman. Dan donatnya tuh terlihat tidak kokoh gitu ya. Kemudian biasanya tuh kering ya permukaan bawah adonannya ya, makanya menyerap minyak gitu ya. Nah, salah satu kuncinya juga untuk hasil donat kita itu kokoh, kemudian tidak keriput. Jadi usahakan jangan sampai overproofing ya teman-teman, supaya nanti seratnya itu halus, jadi tidak berpori kasar gitu. Nah, kalau teman-teman mau bahan-bahan yang saya gunakan bisa cek kolom deskripsi ya, di situ ada link pembelanjaannya ya teman-teman. Silahkan untuk di check out aja ya. Nah, untuk warna disesuaikan aja. Ini kalau warnanya agak kecoklatan, jadi white ringnya tuh terlihat lebih jelas ya. Kalau untuk warna disesuaikan aja ya, sesuai selera. Di sini saya random aja ya. Ada yang kecoklatan, ada yang agak muda gitu ya. Jadi variasi aja. Nah, untuk satu resep ini saya dapat 20 biji donat ya, tapi biasanya itu saya dapat 18 atau 19. Jadi itu tergantung daripada tepungnya ya teman-teman. Jadi tergantung dari kelembapan tepung ya, kadang membutuhkan air yang banyak, kadang juga membutuhkan air yang sedikit ya. Ini hasilnya ya teman-teman. Kalau yang agak kecoklatan tadi bagus ya, white ringnya terlihat jelas, tapi ini juga yang warnanya agak kuning keemasan ini juga sama-sama cantik ya. Nah, disesuaikan aja ya sesuai selera. Nah, selanjutnya ini kita akan lihat aja bagian dalamnya. Ini tuh sangat empuk banget dan lembut banget, seratnya halus banget. Nah teman-teman, perbedaan ya antara adonan donat yang menggunakan adonan biang atau adonan yudan itu hasilnya berbeda dengan adonan yang tanpa menggunakan adonan biang ataupun yudan ya. Jadi kalau adonan yang tanpa biang atau yudan, dipoteknya itu dia lebih gampang, jadi tidak terlalu yang ngaret, kemudian ketika dimakan juga tidak kenyal ya. Tetapi kalau adonan yang menggunakan bahan biang atau bahan yudan itu biasanya tuh dimakannya tuh agak kenyal gitu ya, dan ketika disobeknya tuh lebih ngaret daripada yang tanpa bahan biang atau yudan ya. Nah, semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.